Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini saya akan mewawancari Bapak Kapkesdam Udayana, Bapak Kolonel Imadi Mardike. Kita akan bicara tentang bagaimana upaya peran serta dari Kodam 9 Udayana dalam hal ini TNI umumnya untuk memperlancar atau mempercepat program vaksinasi, bagaimana antusiasme masyarakat, bagaimana capaian-capaiannya, dan kemudian mungkin sedikit berkaitan dengan PPKM darurat yang sedang dilaksanakan hari ini sampai tanggal 20. Kita sapa dulu Pak Kolonel Imadi Mardike. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Gimana Pak Kapkesdam? Sehat? Baik, sehat. Ya, sepertinya sibuk terus ini belakangan. Ya, ini adalah masalah COVID ini biar cepat. Semoga pandemi cepat selesai. Ya, TNI Polri ini punya program namanya Serbuan Vaksinasi ya. Ya, betul. Nah, di Bali bagaimana pelaksanaannya, kerjasama dengan Polda Bali, Kodam 9 Udayana seperti apa ini pelaksanaannya? Ya, untuk serbuan vaksinasi TNI Polri itu kami koordinasi dengan semua jajaran tenaga kesehatan di Bali, ya, TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan Bali, baik sekali. Ini adalah perintah dari Panglima TNI kepada Pangdam 9 Udayana untuk melakukan serbuan vaksinasi. Untuk serbuan vaksinasi ini adalah tidak hanya di Denpasar saja, seluruh Bali, ya, di Kodem-Kodem, di Rumah Sakit Udayana, di Kepawon, di RST Singaraja juga. Kami kan punya perpanjangan tangan lah istilahnya, Detasemen Kesehatan Wilayah Singaraja itu, ada RST-nya, itu juga melakukan serbuan vaksinasi. Ya, sampai sekarang makanya Bali itu sudah kemarin paparan Menteri Kesehatan di depan Menko Marves, ya, Menko Marves Pak Luhut Binsar Panjaitan itu, Bali sampai tanggal 10 Juli itu urutan 1 untuk vaksinasi masyarakatnya. Ya, setelah tanggal 10 kemarin udah 82,57% untuk vaksinasi pertama. Ya, jadi inilah adalah karena ada serbuan vaksinasi dan kesadaran daripada masyarakat Bali untuk dilaksanakan vaksinasi. Ya, jadi ini terus berlanjut sampai sekarang pun mudah-mudahan akhir Juli, paling tidak akhir Juli Bali sudah 100% untuk suntikan pertamanya. Ya gitu, Pak. Akhir Juli targetnya? Ya, akhir Juli udah 100%. Targetnya sudah 100% karena ini sudah 82,57%. Sekarang kan baru tanggal 12 Juli, ya tinggal beberapa lama lagi, gitu. Jadi kalau serbuan vaksinasi di Bali khususnya yang pelaksanaannya apakah ada hanya di misalnya di RSAD ini saja, atau kemudian ada di tempat-tempat tetap berjalan seperti ada di Banjar, ada di desa-desa, atau seperti apa? Iya, tetap berlaku sistem Banjar. Itulah kelebihannya Bali itu ada sistem Banjar. Jadi kita ke Banjar, kita bagi 3 itu nakes-nakesnya TNI, nakes Kesdam, 9 Udayana, polisi, Bidokes Polda, sama Dinas Kesehatan Bali yang bersama Dinas Kesehatan tingkat 2 atau kota, kabupaten atau kota. Seperti kami kemarin ke Tabanan, ke Singaraja, ke Luwus, dan sekarang sudah ke SMA yang umur 12, iya, umur 12 sampai 17 tahun. Hari ini juga kami ke SMK 3. Yang Jalan Naragasuma itu berlanjut, mereka 1.500 siswa, dan kami bagi karena berdasarkan protokol kesehatan tidak sekaligus. Kita ambil 250 per hari, jadi beberapa hari gitu. Kemarin juga di Terminal Mengui, walaupun hari Minggu kami tidak mengenali untuk pencapaian vaksinasi untuk masyarakat Bali. Kalau di terminal, kerjasama dengan Terminal Mengui itu kami melaksanakan vaksinasi untuk pelaku perjalanan di dalam negeri. Ya, yang belum divaksin silahkan Bapak atau Ibu, karena syarat untuk perjalanan dalam PPKM darurat ini adalah sudah divaksin yang ke-1 minimal, ya. Gitu. Ya, selama ini ada kendala-kendala tidak Pak Kapkesdam berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi? Mungkin ada kekurangan vaksin, kekurangan tenaga, atau ada hal-hal yang menjadi kendala-kendala pada pelaksanaan di lapangan? Kalau selama ini sih kendalanya nggak ada, karena vaksin sudah disiapkan oleh sudah dari Kemenkes lewat Dinas Kesehatan, langsung juga ke TNI, Polri juga ada. Kalau untuk Bali vaksinasi syukurlah lancar. Kemudian masyarakat, animo masyarakat dan kesadaran daripada masyarakat itu tinggi, sangat tinggi untuk Bali, makanya sampai kemarin itu 82,57% dan nomor 1 secara nasional.
Kalau di RSAD ada ya setiap hari ya melayani untuk? Oh, tiap hari ada. Karena kami punya nakes sebanyak 250 nakes tenaga kesehatan untuk Kodam setiap hari ada. Karena habis dari serbuan yang di Kefaon yang berturut-turut 3 hari itu karena banyak masyarakat yang belum dan nanya apakah dilanjutkan di mana di RSAD, kemudian di depan FKTP Sudirman dan FKTP Kefaon, FKTP sejenis pelayanan kesehatan pertama itu. Iya, itu di Kepaon itu kan ada yang di pojok itu. Kita laksanakan tapi juga. semua ya tidak RSAD saya. Tidak RSAD aja, ya. Sudirman Sudirman juga ada, di depan juga ada. Karena kemarin membludak hari pertama itu di Sudirman. Jadi rame, kita kan jaga protokol kesehatan. Jadinya kita arahkan ke sini semua. Gitu. Jadi antusias. Masuk semua. Yang sampai sekarang pun masih ada yang masih ada, makanya kita bagi nomor antrean dan apa aja agak ketat peraturan di sana karena kami himbau untuk masyarakat pasti akan divaksin. Tidak mungkin kami tidak memvaksin, cuma tunggu giliran. Iya, gilirannya ditunggu. Ya. Ada syarat khususnya misalnya karena banyak yang bertanya kalau tidak KTP Bali, apakah boleh pakai KTP luar, harus ada surat keterangan atau apa? Tidak. Himbauan juga Menkes, KTP luar Bali juga bisa dan instruksi Pangdam 9 Udayana silakan. Ya, silakan KTP luar, yang penting ada KTP. Kalau udah KTP pasti penduduk Indonesia. Kalau punya KTP dan Pangdam 9 Udayana mengimbau juga. Kemarin banyak yang kejebak Sabtu Minggu itu karena PPKM diberlakukan mulai tanggal 3 ya. 3 sampai tanggal 20 itu banyak yang mau balik ke Jakarta belum divaksin. Ya kan persyaratnya harus divaksin, makanya hari Minggu, Sabtu Minggu itu sangat membantu untuk serbuan vaksinasi di Kepaon. Ada yang nelpon Pangdam mau minta tolong, katanya anak saya umurnya 13 belum divaksin, tidak bisa terbang. Oh, silahkan datang ke Kepaon, kami vaksin. Karena vaksin kan syaratnya cuma ada KTP, NIK-nya ada NIK anak itu, karena belum punya KTP, datang vaksin, kasih surat, sudah bisa melanjutkan perjalanan. Demikian. Oke, jadi memang ditargetkan akhir Juli ini 100% masyarakat. Ya, mudah-mudahan akhir Juli, hampir pasti karena vaksin sudah tersedia. Oke, vaksin sudah. Ya, vaksin Sinovac sama AstraZeneca kami disiapkan, pemerintah sangat. Kalau tentang rencana untuk memvaksinasi tenaga kesehatan, karena kan Kesdam juga punya tenaga kesehatan. Yang ketiga ini untuk boosternya katanya, apakah sudah ada pembicaraan Pak Kesdam? Sudah, karena berdasarkan kami tinggalkan ada petunjuk teknis dari pusat. Kalau pemanya Kemenkes atau pemerintah menyatakan nakes disuntik yang ketiga, kami siap. Tapi karena biar ada payung hukumnya, ya, harus ada petunjuk teknisnya dulu. Iya, perlu ada petunjuk teknisnya dulu, surat edarannya. Langsung segera kami vaksin. Oke. Baik, berkaitan dengan PPKM darurat, mungkin sebagai Kesdam yang sangat concern juga pada bidang kesehatan, mungkin Pak Mardika punya semacam harapan, karena ini kan juga masih ada simpang siur di masyarakat, ada pro kontra. Bagaimana kita harus menyikapi ini PPKM darurat ini, Pak Kesdam? PPKM darurat kami himbau kepada masyarakat, pemerintah itu tidak mungkinlah merugikan masyarakatnya, karena akhir-akhir ini banyak kasus-kasus COVID yang meningkat. Kami harap untuk masyarakat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan, kalau tidak penting sekali jangan keluar rumah atau di rumah saja, pakai masker, sering cuci tangan, masker terutama. Kami juga kalau vaksin-vaksin ke Banjar-Banjar itu kami berbekal masker ya, kami kasih masker. Kemarin Pangdam 9 Udayana minta ke BNPB ini masih ada masker 500.000 masker yang bisa dicuci, yang bisa kain itu ya. Masker medis juga dikasih 2.000 yang saya pakai ini, yang di dalam ini masker medis, katanya perintah Panglima silakan untuk tenaga kesehatan. Tapi untuk masker BNPB untuk masyarakat 500.000 jenis PCS itu aja kami imbau untuk masyarakat. Ini adalah pemerintah itu ingin lebih cepat Bali dibuka untuk pariwisata nasional maupun internasional. Itu kan kewenangan pusat kalau internasional. Makanya kita harus disiplin. Kalau kita terus-terusan melanggar disiplin, tidak pakai masker, sering keluar rumah tanpa keperluan, atau sering malam-malam pergi itu, maka tambah lama tambah gini nanti masyarakat Bali tidak akan dibuka oleh pariwisata internasional oleh pemerintah pusat kalau tetap seperti ini. Makanya Jawa Bali diberlakukan PPKM darurat adalah demi kepentingan kita juga. Semoga pandemi atau
kejadian virusnya lebih turun lagi. Kalau meningkat terus sampai kapanpun begini, sudah 1,5 tahun lebih ya. Ya. Kita sudah bosan itu pandemi itu, makanya saya himbau sebagai Kakesdam, kita himbau lebih disiplin untuk masyarakat. Kita bertahan sebentar, tapi untuk selanjutnya bagus begitu. Artinya mengatakan ini pil pahit harus ditelan ya? Iya, harus bagaimanapun harus seperti itu. Ya, supaya nanti ke depan kalau kasusnya sudah terkendali, pandemi terkendali, ekonomi akan dibuka gitu ya. Betul. Oke, ini yang harapan kita bersama juga. Pak Kakesdam, sedikit tentang RSAD, karena kemarin juga sempat simpang siur, bukan simpang siur ya, Ya. ada informasi penuh lah ICU-nya karena kasus yang meningkat. Ini bagaimana perkembangan terakhir? Oh ya, perkembangan terakhir kami sudah konversi ya untuk RSAD Udayana. Syukurlah di Bali itu untuk RSAD yang di Bali, yang di Denpasar sama Singaraja itu belum, bornya tidak 100% lah, bornya paling 70%. Karena kami cepat. Kalau untuk isolasi masuk rumah sakit pasien yang gejala sedang, kami langsung ruangan biasa kami konversi. Sekarang ada 46, 42, tambah lagi kita udah antisipasi kalau ada orang masuk lagi, kita ruangan biasa tambah lagi. Ya karena selama ini kan penyakit-penyakit yang non COVID itu syukurlah sedikit. Ya kalau yang ringan-ringan, pemainnya gitu rawat jalan. Kalau untuk jadi ada otomatis ada penambahan bed ya biasanya? ada penambahan dari kemarin 25, sekarang dari 46 karena kita lihat situasi. Dari kalau masyarakat, makanya kami imbau masyarakat patuhi protokol kesehatan. Karena virus itu ada di mana-mana, kita tidak tahu. Ya, di sini tidak tahu, di sana pakai masker, terus kita tidak tahu kenanya, mudah-mudahan tidak kena gitu loh. Kita gitu aja, parameternya seperti itu. Langsung kita konversi ruangannya biasa, pakai ruangan untuk perawatan COVID. Yang ringan ya, yang ringan dan sedang ya. Yang sedang ya. Kalau yang ringan dan sedang. Ya kalau tidak bergejala kami punya juga di belakang. Perinduksi Pangdam 9 Udayana itu. Juga disiapkan. Ada siapkan di belakang banyak 42 itu. Ya, mudah-mudahan kosong. Kenapa? Kalau kosong berarti masyarakat sehat. Betul. Iya. Kalau rame itu ya gitu loh. Baik Pak Kakesdam. Jadi memang sudah banyak upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Kakesdam dalam Kodam 9 Udayana sebenarnya untuk bagaimana kita lebih aman. Ya mungkin sebagai closing statement ya, mempertegas kembali Pak Kakesdam kepada masyarakat terkait vaksinasi pertama, kemudian pelaksanaan PPKM darurat. Monggo silakan. Oh ya. Ya, saya mengimbau kepada masyarakat untuk vaksinasi, janganlah takut vaksinasi ya. Vaksinasi itu aman. Ya, efek samping vaksinasi itu namanya suntik yang mungkin, namanya efek samping itu tidak selalu. Efek samping itu bisa ya, bisa tidak. Jadi mohon divaksin, karena vaksin itu penting. Penting untuk kesehatan. Apabila seseorang terserang COVID, kalau orang yang divaksin dibandingkan orang yang tidak divaksin itu, maka lebih kebal, tanda kutip, orang yang divaksin. Umpamanya keluhannya ke orang yang divaksin keluhannya berat, kalau orang yang setelah divaksin keluhannya ringan begitu ya. Untuk PPKM darurat ini rencana sampai tanggal 20 Juli. Mohon ditaati. Kalau tidak berkepentingan banget jangan keluyuran. Untuk PNS sama TNI itu kan sudah bisa dirumahkan ya. Itu jadi jangan berkeluyuran dan terapkan protokol kesehatan selalu. Baik. Pakai masker, jaga jarak, sering mencuci tangan. Baik. Ya, mudah-mudahan pandemi COVID ini segera selesai sehingga kita bisa hidup kembali normal. Ya, sudah lama ini, sudah 1,5 tahun lebih kita seperti ini. Apakah tidak bosan? Demikian. Baik, terima kasih Pak Ya. Kakesdam, Bapak Kolonel Imadi Mardika. Sudah luar biasa energi dan kekuatan dari TNI ini dikerahkan untuk bagaimana mempercepat vaksinasi, juga membantu PPKM darurat. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan tadi, kita disiplin lagi melaksanakan protokol kesehatan. Berat memang PPKM darurat, tapi ini demi kebaikan kita semua. Kalau pandemi terkendali, tentu ekonomi akan bangkit kembali. Demikian Bali Postok kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan permohonan Santi. Om Santi. Sampai jumpa.